Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketum Haji Muhammad Mardiono, Ketum P3 dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini baru saja kami datang bersama dengan seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk melakukan silaturahmi balasan setelah sebulan yang lalu. Alhamdulillah jajaran Ketua Umum P3 hadir ke kantor PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini tentu saja kami bersama-sama bersepakat bahwa kerjasama antara PDI Perjuangan dengan P3 akan dilakukan secara berkesinambungan, secara konkret untuk bisa memenangkan yang pertama adalah calon presiden Ganjar Pranowo, yang kedua adalah bagaimana memenangkan pileg yang akan datang bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu bagaimana bangsa ini ke depan akan menjadi semakin lebih baik, semakin maju dan semakin bisa mensejahterakan rakyat. Dan pesta demokrasi akan kita lampaui nantinya pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kami sepakati akan kita jalankan pesta demokrasi tersebut dengan gembira, dengan santun, dengan beretika, untuk bisa memenangkan calon-calon yang memang menjadi pilihan rakyat demi bangsa dan negara. Mungkin itu pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya persilakan Pak Presiden menyampaikan apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media di setiap lama di halaman Terima Perjuangan ini. Alhamdulillah tadi kami bersama dengan PDIP dengan acara ini selaku wakil ketua umum banyak mendiskusikan hal yang produktif. Di antaranya garis besarnya adalah hal ini adalah menindaklanjuti dari kerjasama politik antara PDI Perjuangan dengan Partai Persatuan Bangunan yang telah kita sepakati pada bulan yang lalu. Jadi ini adalah genap 1 bulan. Nah, poin yang kita sepakati tadi, yang pertama adalah kita sepakat antara PDI Perjuangan dengan Partai Persatuan Bangunan untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 adalah menjadi bagian dari tindak lanjut kesinambungan pembangunan nasional untuk kepentingan bangsa dan negara yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Jadi tidak semata-mata untuk kepentingan PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Bangunan, tetapi ini semua adalah untuk kepentingan kelangsungan bangsa dan negara dan untuk rakyat Indonesia. Karena itu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Bangunan telah sepakat. Yang pertama adalah kita akan menguatkan kolaborasi kerjasama politik dalam rangka mensukseskan memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden nanti di pemilu yang akan datang. Namun kita menyadari bahwa dalam pemilu ini setiap 5 tahun sekali kami akan melahirkan sebuah kompetisi yang sehat dan senantiasa akan terus menjaga kerukunan umat kita, ya, kerukunan dalam rakyat kita dalam menikmati pesta demokrasi ini. Jadi pesta demokrasi ini kita antarkan oleh partai politik, oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Bangunan agar perhelatan pemilu itu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Partai politik kami sepakat mengantarkan kedaulatan rakyat itu ke yang sesungguhnya. Nah, landasannya adalah tidak boleh kita membelah ya rakyat atau membenturkan rakyat, tapi kita sajikan pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang bisa dinikmati oleh rakyat untuk menentukan kedaulatannya. Nah, oleh karena pemilu ini diselenggarakan bersama antara pemilu eksekutif dan legislatif, maka kerjasama ini juga tidak putus ya pada pemilu pemenangan presiden saja, tetapi juga nanti termasuk pada kerjasama ya memenangkan pemilu di legislatif. Jadi itu tadi garis besarnya yang kita sepakati bersama. Tentu secara teknis nanti di lapangan akan terus kita bahas dan saya akan terus kita implementasikan di
lapangan. Tetapi kami sudah memulai bekerja. PDI Perjuangan juga sudah memulai bekerja untuk pemenangan Pak Ganjar. P3 juga sudah memulai bekerja. Jadi pemanasan politik sudah kita lakukan, dan ini kami terus akan mematangkan dari kerjasama politik ini. Yang pada terakhir, yaitu semuanya adalah dilandasi untuk kepentingan bangsa dan negara, dan tidak boleh rakyat kita hadap-hadapkan. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya mungkin dari mana tadi? Kan surveinya dari antara mungkin untuk strategi pemenangan desa, terutama suara dari Golkar kita apakah ada yang Bapak Rio dari CNN TV, Pak. Ini dalam beberapa hari ini yang cukup intens hari ini ya, cukup panjang. Apakah salah satunya membahas juga terkait dengan masalah kan kemarin ketua umum pertimbangan P3 telah menyebut bahwa Islam itulah satu faktor apakah kemudian nama Sandiaga Uno dan juga Mas cocok gitu kalau tetap Mardiono dan masjid statement dari kita sendiri beberapa hari tadi kan tidak ada kemanakan ini bagaimana dengan nasib Pak IDP ini Pak? Apakah dengan ini artinya P3 sudah keluar dari KIB? Ya, saya jawab dulu. Pertama adalah soal KIB. Ya, KIB kami melakukan koalisi ide dan gagasan sudah berjalan selama 1 tahun ya. Dan alhamdulillah saat ini kami terus membangun, dari termasuk kami terus mengumpulkan ide dan gagasan ini ya, bahwa antara P3, PAN dan Golkar ini adalah melakukan koalisi dalam hal ide dan gagasan, dan kemudian di dalam melakukan koalisi itu sepakat untuk saling tidak mencampuri ya kebijakan internal partai masing-masing, karena koalisi ini kita melahirkan juga semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Jadi kami namanya juga KIB ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi sampai kapanpun ya Indonesia tetap akan bersatu, masuk KIB, begitu ya. Nah kemudian soal pertanyaan soal cawapres ya, cawapres ini tentu setiap partai politik menginginkan ya agar kader-kader yang terbaik dari internal ya. Tadi juga saya sampaikan kepada Ibu Puan ya, barangkali ada wajah-wajah yang ada di depan teman-teman ini yang punya potongan untuk itu ya. Itu menjadi pemikiran bersama. Tetapi nanti keputusannya tentu menjadi domainnya, terutama dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi Gabungan nanti akan dirumuskan siapa sebenarnya yang cocok sesungguhnya untuk mendampingi Pak Ganjar agar nanti Indonesia ini tetap harmonis ke depan dengan pasangan dan konstelasi itu. Tentu kita akan melahirkan sebuah ramuan-ramuan yang tentu akan menguntungkan bagi kepentingan politik dan untuk rakyat Indonesia pada umumnya. Itulah hal yang berkaitan dengan cawapres ya. Jadi kalau teman-teman mengira ada potongan-potongan yang hijau-hijau ini, atau ya silakan aja menurut ya. Mungkin itu ya yang ditanyakan. Terima kasih. Ya, untuk PDI Perjuangan nama cawapres itu banyak, 10 nama aja ya, tapi kan waktunya ini masih panjang, jadi kita masih melihat dulu kira-kira siapa yang cocok, siapa yang kemudian bisa menambah elektoral, siapa yang kemudian nanti bisa cukup sama masyarakat. Kan waktunya masih panjang, jadi kita akan diskusikan ini kembali untuk bisa sama-sama dibicarakan dengan Ketua Umum Ibu Megawati bersama dengan Umum P3. Namun dalam pembahasannya ke depan sebenarnya semuanya itu akan memberikan masukan yang terbaik, siapa yang nantinya bisa ikut mendampingi sebagai pasangan serasi yang bisa bekerja sama bersama-sama dan
sampai nantinya insya Allah kalau kemudian menjadi capres dan cawapres resmi didaftarkan, dan insya Allah nanti bisa menjadi presiden dan wakil presiden yang akan datang, memang bisa berjalan seiring sejalan untuk memajukan bangsa dan negara kita. Jadi memang ini masih menjadi pertimbangan yang matang bagi PDI Perjuangan, dan tentu saja bersama-sama dengan P3 untuk bisa menentukan siapa yang terbaik dalam siapa yang terbaik untuk mendampingi capres yang sudah kita buat atau menjadi pendamping Pak Ganjar ke depan. Jadi itu sabar. Strateginya pemenangan ke depan, namanya strategi itu rahasia. Semua partai politik pasti punya strategi masing-masing untuk memenangkan partainya masing-masing. Jadi kalau ditanya sudah punya strategi, ya pasti punya strategi, tapi rahasia. Ada lagi? Terkait isu pemilu yang proporsional tertutup, ini kan sudah jadi sudah diputuskan itu. Mungkin pandangannya terkait Itu ranahnya MK, partai politik belum dapat jawaban. Ada kan MK. Ya, terima kasih. Ya, Kanan Pak, kanan Pak. Kanan Pak, kanan Pak, kanan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.